Rabbisyhrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah masjid yang dirahmati Allah, malam hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk yang kedua kali ya. Saya masih ingat bulan Ramadan kemarin saya sempat hadir di tempat ini. Kita membahas tema tentang Al-Quran. InsyaAllah kita akan melanjutkan kajian kita di pertemuan terakhir. Kita membahas tentang turunnya Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya, bapak-bapak hadirin sekalian ya, kita sudah ini semacam review pertemuan kita terakhir. Mungkin ada di antara kita yang tidak sempat hadir, supaya pembahasan hari ini bisa menyambung ya. Saya mereview sedikit pembahasan kita sebelumnya tentang turunnya Al-Quran. Bahwa dalam banyak referensi ulama fase-fase turunnya Al-Quran itu paling tidak ada 3 ya. Yang pertama fase Lauhul Mahfuz, langsung saja ke 21 atau 20. Ini sudah, next sudah, yes, setelahnya. Nah ini oke, cukup. Jadi yang akan kita bahas malam hari ini tentang saya sengaja membahas sebenarnya pembahasan mahasiswa ya, tapi saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini orang berpendidikan semua, orang pintar-pintar semua lah. Insya Allah apa yang akan saya sampaikan ini kalau di ceramah masjid-masjid masyarakat biasa saya nggak akan sampaikan ini. Saya sengaja membahas tentang teori penetapan Makkiyah dan Madaniyah ya, supaya kita bisa memahami bagaimana sih Al-Quran itu turun, bagaimana logika turunnya Al-Quran ya, supaya nyambung dengan pembahasan sebelumnya. Next. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 3 fase ini. Yang pertama fase Lauhul Mahfuz, yang saya istilahkan fase unknown, biasa dibahas bahasa pemrograman komputer itu ada istilah unknown, yang tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena memang tidak terkait waktu kapan, tidak ada informasi yang kita terima. Jadi Al-Quran itu turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Saya tidak mau membahas lebih jauh bagaimana turunnya, karena kalau bahas tentang turun itu para ulama berbeda pendapat lagi. Ini pembahasan teologi yang saya bahas tadi tentang akidah ya, tentang iman. Di Usuluddin ini dibahas. Pokoknya berantem ulama sejak dulu hingga hari ini. Bagaimana turunnya Al-Quran? Apakah turunnya sudah seperti itu? Saya tidak akan bahas ini, panjang pembahasan. Saya kira teman-teman yang mengikuti channel YouTube saya bahas juga ini. Tapi paling tidak Al-Quran pada fase pertama turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu informasinya. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam, unknown.
Tidak diketahui, tidak ada informasi yang sampai kepada kita. Pokoknya di dalam Al-Quran hanya dikatakan bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Hanya itu saja. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Tidak ada informasi. Makanya saya istilahkan tidak terkait dengan waktu. Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian fase kedua, dari Lauhul Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Ini ada informasinya, ada dalilnya istilahnya. Jadi kalau ditanya mana dalilnya, artinya kita mau mana petunjuknya. Ya, dalil itu petunjuk, mana informasinya? Informasinya ada riwayat yang mengatakan bahwa fase kedua ini dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu terjadi pada malam Lailatul Qadri. Karena turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke fase kedua itu terjadi jumlatan wahidatan. Turun Al-Quran satu kaligus 114 surah 30 juz. Nah, di dalam Al-Quran ada ayatnya. Dan inilah yang kita cari keutamaannya Lailatul Qadar. Ibaratnya kita mau menemukan keutamaan turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, turunnya pada fase yang kedua, Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ada waktunya kan? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan dia, yaitu Al-Quran, pada fase yang kedua, ya, secara jumlatan wahidatan, satu kaligus, tidak berangsur-angsur. Ya. Baitul Izzah, di mana itu Baitul Izzah? Ini yang kedua ini fix 30 juz langsung satu kaligus. Di mana itu Baitul Izzah? Ada lagi informasi, ada lagi dalilnya. Dari mana dalilnya? Dari riwayat hadis. Baitul Izzah itu adalah langit yang paling dekat dengan bumi. Jadi ibaratnya langit ini ada 7 lapis, maka langit yang paling dekat bumi itulah Baitul Izzah. Jadi parkir dulu di situ Al-Quran, baru turun nanti di tahap ketiga. Nah, turun di tahap yang ketiga ini baru secara graduasi, secara berangsur-angsur, tidak satu kaligus, sama seperti fase kedua di Baitul Izzah. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu fasenya satu kali langsung 30 juz. Tapi dari fase ketiga, dari Baitul Izzah turun ke bumi ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Nah, ini juga ada waktunya. 23 tahun berangsur-angsur, tidak sekaligus. Nah, kemudian terjadinya pada malam 17 Ramadan menurut sebuah riwayat. Ya, dalam kitab misalnya Al-Bidayah wa Nihayah, ya. Al-Bidayah wa Nihayah itu dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir. Ini Bidayah wa Nihayah ibaratnya buku sejarah lah, yang referensinya semua ulama, rujukannya ke sana. Itu disebutkan riwayatnya bahwa pertama kali turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad itu kan surah Al-Alaq, ya, 1 sampai 5 di Gua Hira, Jabal Nur kan. Bagi yang pernah ke Tanah Suci, mudah-mudahan semua bisa ke sana kan. Lihat itu tempatnya bagaimana. Gua Hira itu memang seperti dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi menerima wahyu pertama di situ. Nah, itu terjadi pada malam 17 Ramadan menurut riwayat di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu Katsir. Nah, jadi 17 Ramadan ada waktunya kan, terikat dengan waktu. Jadi fase 2 dan 3 itu ada waktunya. Nah, inilah yang membedakan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran, ya. Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kadang kan dianggap, kenapa orang memperingati Indonesia? Kan kita memperingati di Indonesia nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Yang kita tahu kan turunnya Al-Quran pada 10 malam terakhir Lailatul Qadar. 17 Ramadan tidak masuk 10 malam terakhir. Karena yang dimaksud nuzulul Quran yang diperingati di Indonesia itu di Istana Negara setiap tahun itu memperingati fase ketiga, turunnya dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Jadi ibaratnya 17 Ramadan itu memperingati hari pertama turunnya Al-Quran, surah Al-Alaq 1 sampai 5. Dalilnya di mana? Petunjuknya memang ada di dalam Al-Bidayah.
Sedangkan fase yang kedua yang kita cari keutamaannya Lailatul Qadar 10 malam terakhir, malam-malam ganjil. Jadi kita bisa bedakan ya antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar. Nah, sampai di situ ya. Ini waktunya sampai 45 menit ya. Tadi kita mulai jam 8. Mohon diingatkan kalau lewat. Karena kalau biasa kita mengajar di mahasiswa itu kadang sampai 2 jam nggak terkontrol ngomongnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, ini prolog supaya kita nyambung dengan pertemuan sebelumnya dengan hari ini. Next. Nah, ini alasan kenapa Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Ada juga yang mengatakan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, dan 22 itu setelah saya teliti ternyata supaya gampang dihafal oleh anak-anak sekolah, anak SD. Tapi pendapat yang paling banyak masyhur itu 23 tahun ya. Karena Nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, alasannya kenapa Al-Quran berangsur-angsur sudah kita bahas juga sebenarnya. Tujuannya untuk memantapkan hati Nabi. Di dalam Al-Quran dikatakan itu kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur supaya hatimu wahai Muhammad itu tenang. Nabi kan manusia biasa. Nama ana basyarun mithlukum, saya sama seperti kalian. Makan, minum, pergi ke pasar, punya perasaan. Kalau diejek pasti galau ya. Ada perasaan gembira. Namanya manusia biasa. Dipuji nggak enak, dipuji bahagia senang, tapi kalau dicaci maki pasti galau. Nabi juga sama seperti kita. Jadi ketika Nabi dicaci maki oleh orang-orang kafir Quraisy, ya tentu sedih. Turun Al-Quran untuk menghibur hati Rasulullah yang sedang sedih, termasuk para sahabat. Misalnya pada peristiwa hijrah, Nabi beserta sahabatnya lari dari kejaran kafir Quraisy sehingga di Gua Thur ya. Di Jabal Thur, peristiwa hijrah bersembunyi dari kejaran kafir Quraisy. Nabi berdua dengan sahabatnya. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika seseorang berkata kepada sahabatnya, yaitu Nabi Muhammad bersama Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita ya. Itu tujuannya untuk menghibur, karena waktu itu Abu Bakar ketakutan ya. Bayangkan kalau saya sudah mau dipenggal kepala sama orang-orang kafir Quraisy ini, bersama dengan Rasulullah pasti ditemukan. Karena atas izin Allah, memang itu posisinya Gua Thur itu di bawah. Jadi yang pernah naik di Gua Thur itu, Masya Allah. Jadi kalau bisa ke Tanah Suci itu jalan mendaki ke atas Gua Thur, melihat betul-betul Allah menyusun bagaimana Nabi beserta Abu Bakar itu bisa tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy yang mengejar dia, karena guanya itu di bawah. Jadi harus tunduk orang ke bawah baru kelihatan. Yang dalam riwayat itu karena di depan mulut gua ada sarang laba-laba, ada telur merpati, sehingga orang-orang kafir nggak mungkin ada orang masuk, karena ada sarang laba-laba kan, berarti belum ada orang yang lewat situ. Nah, jadi tujuannya Al-Quran ini turunkan yang pertama untuk memanfaatkan hati Nabi dengan segala dinamika kehidupan yang beliau rasakan sebagai seorang manusia. Dan juga yang kedua menerapkan penerapan syariat. Ya, seingat saya yang saya sampaikan kemarin, bagaimana penerapan syariat itu tidak saklek, tidak langsung mengharamkan. Ya. Contoh yang sering saya sampaikan tentang pengharaman khamar. Jadi yang awalnya 50-50 dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Dalam khamar itu ada itsmun kabir, ada yang tidak baik. Banyak yang tidak baiknya, negatifnya banyak banget. Wa manafi'u linnas, tapi khamar itu ada juga manfaatnya. Bayangkan Al-Quran mengatakan wa manafi'u linnas, ada manfaatnya. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi negatifnya jauh lebih besar daripada manfaatnya.
khamar. Kemudian la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu dekati salat dalam keadaan mabuk. Jadi khamar itu penerapan haramnya, pengharamannya itu tidak langsung, tapi secara berangsur-angsur. Nah, itu tujuannya untuk memudahkan penerapan syariat. Bayangkan orang yang setiap hari minum khamar, minum bir, tiba-tiba langsung dilarang, stop, kan susah. Nah, syariat itu ibaratnya berdialektika dengan masyarakat. Makanya ayat yang pertama turun tidak langsung mengharamkan, tapi ada manfaatnya memang, tapi lebih banyak mudaratnya. Kemudian di ayat setelahnya, la taqrabus sholata wa antum sukara, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk. Dipahami oleh sahabat berarti kalau tidak sholat boleh mabuk. Yang dilarangkan ketika sholat saja, iya kan? Jadi ada pemahaman logika dari sahabat, tidak langsung meninggalkan khamar. Nah, nanti di ayat fase yang ketiga tentang pengharaman khamar, ada 3 ayat tentang pengharaman khamar, itu beda-beda, tidak langsung saat kali itu turun. Nanti ayat yang ketiga memang secara tegas mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, kotor, min amali syaitan, perbuatannya syaitan, fajtanibuh, maka tinggalkan. Kalau ada perintah untuk meninggalkan berarti itu menunjukkan keharaman. Nah, maka sejak saat itu ibaratnya hukumnya khamar sudah 100% haram, tidak seperti sebelum-sebelumnya, ibaratnya masih setengah-setengah. Nah, itu tujuannya untuk memudahkan syariat, ya. Mengikuti kejadian. Nah, mengikuti kejadian dalam artian itu tadi banyak ayat-ayat tentang yas'alunaka 'anir ruh. Nabi pernah ditanya oleh orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, bagaimana itu tentang roh? Apa itu roh? Anzil Qarnain, tentang Dzulqarnain. Yas'alunaka 'anil ahillah, bagaimana itu bulan? Orang-orang Arab bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana itu bulan? Yas'alunaka 'anis sa'ah, bagaimana itu hari kiamat? Orang-orang Arab bertanya kepada Nabi Muhammad, bagaimana itu hari kiamat? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang yas'alunaka atau kisah-kisah. Jadi Al-Quran turun itu secara berangsur-angsur mengikuti kejadian, ya. Nah, tujuannya juga untuk mudah dihafal dan dipahami. Nah, ini ya sama seperti Nabi Muhammad ketika menerima pertama kali wahyu itu kan 5 ayat, ya. Saya dulu menghafal Quran waktu di pesantren. Jadi saya dulu di pesantren menghafal Quran itu di DDI Mangkoso, Sulawesi Selatan. Ada yang orang Sulawesi ini? Orang Bugis, Pak. Nah, orang Bugis. Saya sekolahnya dulu di Baru, di Mangkoso. Nah, waktu di Mangkoso itu guru saya itu suruh menghafalnya itu per 5 ayat, ya. Metode menghafalnya itu per 5 ayat. Karena kenapa? Itu mengikuti cara turunnya Al-Quran kepada Nabi, 5 ayat kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi metode menghafal 5 ayat. Tujuannya supaya mudah dihafal. Bayangkan kalau Al-Quran langsung turun satu kaligus, susah orang sahabat untuk menghafalnya. Makanya turunnya berangsur-angsur. Nah, ini yang saya jelaskan dulu, saya ingat. Karena ini agak lucu sebenarnya, tapi ada disebutkan dalam kitab tafsir ulama kenamaan yang namanya Fakhruddin Ar-Razi. Ulama masyhur ini, sangat terkenal, dijuluki sebagai Sultanul Mutakallimin, sultannya. Kalau ya sekarang ada Sultan An-Rawi itu, Raffi Ahmad, ternyata ada juga julukannya para ahli tafsir Sultanul Mutakallimin. Namanya Fakhruddin Ar-Razi. Di dalam tafsirnya itu dia katakan ini terkait dengan jabatannya Jibril. Karena jabatannya Jibril itu semacam safir. Safir itu kalau bahasa Arab artinya duta besar. Nah, jadi safara itu kedutaan, kalau safir itu duta besar. Kalau bahasa Arabnya safara itu kedutaan, tapi kalau duta besar safir. Jadi annas sifarata bainallahi ta'ala wa baina anbiya'i hiya mansibun 'azim. Di dalam tafsir itu hafal banget. Antara Allah dan nabinya, dalam hal ini Nabi Muhammad, ada jabatan yang prestisius. Apa itu jabatan prestisius? Malaikat pembawa wahyu. Siapa malaikat pembawa wahyu? Adalah Jibril. Kalau katanya Jibril
hanya satu kaligus saja Al-Quran diturunkan, berarti jabatannya hanya satu hari saja atau sekejap. Kalau misalnya Al-Quran langsung turun satu kaligus, setelah itu nggak ada lagi kerjaannya Jibril. Makanya supaya ada kerjaannya Jibril, katanya diturunkanlah sejarah berangsur-angsur 23 tahun. Jadi Jibril itu ibaratnya masa kerjanya 23 tahun, supaya tidak langsung makan gaji buta istilahnya. Itu di dalam kitab tafsir ulama disebutkan begitu. Saya baca ketawa, ternyata ulama bisa juga bercanda ya. Tapi itu ibaratnya anggapan pendapat ulama saja, tidak ada dalilnya riwayat dari Nabi ya. Tapi sebagai sebuah pendapat ulama kita hormati. Nah, kaitannya dengan teori penetapan Makkiyah dan Madaniyah ya. Jadi teori penetapan Makkiyah dan Madaniyah ini dibuat juga oleh para ulama. Dibuat oleh ulama yang menetapkan. Sama seperti kalau misalnya di dalam ilmu akidahnya, misalnya Ibnu Taimiyah, anggaplah Ibnu Taimiyah ada yang memahami sifat Allah itu ya, asma wa sifat, kemudian apa lagi, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Jadi membagi sifat Allah itu ketiga bagian ya. Itu pembagiannya ulama yang datang belakangan. Ibaratnya ini tidak pernah dilakukan Nabi, pembagian uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Ibnu Taimiyah ini membagi, tidak pernah dilakukan oleh ulama sebelumnya. Beliau yang pertama kali membagi. Begitu pula dengan sifatnya yang sifat 20 dari golongan Asy'ariyah, sifat 20 kan, itu juga tidak ada di zaman Nabi, zaman sahabat, itu belakangan. Metode cara memahami. Nah, sama seperti Makkiyah dan Madaniyah ini ulama yang membuat ya. Kalau ulama yang membuat berarti boleh nggak kita kritisi? Ya boleh berarti, karena satu-satunya manusia yang maksum hanya Nabi ya. Ya paling jauh 3 generasi. Generasi salaf yang istilahkan salafus soleh, sahabat, tabi'in. Nah, semangatnya itu bahwa ulama pemikirannya itu juga bisa dikoreksi. Tidak berani kalau kita mengatakan kritisi, siapa sih kita? Tapi yang mengkritisi ini juga ulama sebenarnya. Saya hanya menyampaikan apa dialektika di antara para ulama. Yang pertama, bisa next. Jadi semangatnya ini semangat kajian kritis ya, kajian kritis. Satu-satunya manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa adalah Nabi Muhammad maksud. Selainnya bisa saja salah, keliru, namanya manusia biasa ya. Al-Quran tidak turun di ruang hampa ya. Al-Quran tidak turun di ruang hampa. Kenapa? Karena Al-Quran itu turun berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat Arab Jahiliyah abad ke-7 Masehi ya, atau sebelum abad ke-7 Masehi. Jadi kalau dikatakan masyarakat Arab Jahiliyah, berarti itu merujuk kepada abad sebelum 7 Masehi, sebelum datangnya Islam ya. Jadi masyarakat pra-Islam, biasa kita baca di buku masyarakat Arab pra-Islam, berarti sebelum lahirnya atau diutusnya Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa dinamakan jahiliyah Pak Ustaz? Bodoh. Kalau istilahnya Rocky Gerung, dungu. Masyarakat Arab jahiliyah ini karena bukan bodoh secara keilmuan, enggak. Orang Arab itu pintar-pintar. Mereka adalah orang-orang yang hebat membuat syair. Syair mereka punya perlombaan membuat syair, yang menang ditempel di dinding Ka'bah. Hebat-hebat, pintar-pintar orang Arab jahiliyah. Bukan bodoh secara intelektual, tapi secara keimanan ya, dan moral ya.
karena tidak ada petunjuk Tuhan. Karena mereka bayangkan, masuk akal nggak orang menyembah berhala, menyembah patung? Ya harusnya tidak masuk akal secara logika ya. Di sana dulu di Arab Jahiliyah perzinahan merajalela, riba ya. Riba berkembang, kemudian mabuk-mabuk tadi ya, yang setiap hari pokoknya tidak sah kalau tidak kumpul-kumpul sambil minum khamar dulu bagi orang Arab Jahiliyah. Jadi intinya kondisi sosial, moral masyarakatnya itu sangat bobrok. Itu maksudnya Arab Jahiliyah, abad sebelum abad ke-7 Masehi. Al-Quran tidak turun tiba-tiba langsung turun, tapi ada kondisi, ada prakondisinya sebelum Al-Quran turun. Makanya ada, nanti kita bahas, mudah-mudahan di pertemuan sebelumnya, setelahnya nanti ada asbabun nuzul. Biasa kita dengar ya istilah, ada asbabun nuzulnya ayat, karena ada kejadian yang mengantar turunnya Al-Quran, latar belakang turunnya Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran tidak turun di ruang hampa karena Al-Quran turun terkait dengan kondisi dan sosial masyarakat Arab Jahiliyah. Contoh misalnya, contoh ya, bahwa Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa. Tapi memang saya disclaimer ya, saya hati-hati ngomongnya karena masuk di YouTube. Masuk di YouTube. Nanti banyak yang ustaz ini, ustaz liberal, ustaz jilo dan seterusnya. Sudah sering saya dapat anggapan seperti itu di YouTube. Jadi contoh ya, dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seingat saya bahas ya, ini kenapa Al-Quran itu turun terkait dengan kondisi masyarakat Arab Jahiliyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, rijal, qawwamuna, pemimpin, superior, 'alan nisa, dibanding perempuan. Iya ya. Laki-laki itu pemimpin terhadap perempuan. Nah, ini saya ingat sekali ayat yang dulu digunakan oleh orang-orang di politiknya. Oh, jangan memilih ini karena ada ayatnya. Saya ingat sekali dulu di 98 kalau nggak salah digunakan ayat-ayat seperti ini. Nah, ayat ini tidak turun langsung, ada kondisi sebelumnya, ada kejadian sebelumnya. Apa kejadiannya? Nah ini diriwayatkan ja'at imra'at. Jadi diriwayatkan oleh Muqatil, Hasan al-Basri. Ada di dalam kitab-kitab tafsir Al-Qurtubi, bisa dicek langsung. Ada seorang perempuan. Jadi sebelum turunnya ayat ini yang mengatakan laki-laki itu pemimpin superior dibandingkan perempuan, ada perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dia mengadu tentang suaminya yang laqamaha atau laqimah. Jadi laqimah itu ditempeleng sama suaminya. Seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah, saya ditempeleng sama suami saya, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Al-qisas. Bayangkan, Nabi mengatakan qisas. Kalau kamu dipukul sama suamimu, pukul juga, tempelin juga nih. Itu jawabannya Rasulullah pertama kali. Fa'anzalallah, tapi turun ayat Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih superior dibandingkan perempuan. Faraja'at bi ghairi qisas. Kemudian tidak jadi kisas. Karena kondisi sosial masyarakat Arab waktu itu memang perempuan itu tidak ada nilainya di bawah. Kenapa yang akan diperjualbelikan jadi budak, jadi hamba? Bayangkan kalau orang-orang yang di bawah statusnya ini semuanya, ayo kita kisas. Kalau kita dipukul sama suami, paling orang Arab ya, mohon maaf ya, orang Arab memang itu biasa aja pukul-pukul.
kekerasan rumah tangga, TKW itu yang misalnya di Timur Tengah itu kan banyak kasusnya kan. Karena memang orang Arab itu, mohon maaf, memang gampang, ringan tangan. Bayangkan kalau perempuan ini mau balas ke suaminya, yang mana kondisi sosialnya dulu laki-laki dan perempuan begini, iya kan? Kalau Rasulullah mengatakan kisas, wah bahaya, ini bisa chaos. Orang-orang pasti akan, kenapa ajaran Islam seperti ini? Merubah tatanan sosial yang tidak biasa, yang tidak lazim. Yang sebenarnya Rasulullah awalnya mau kisas supaya adil kan? Tapi dikoreksi oleh ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kondisi laki-laki itu lebih tinggi kedudukannya dibanding perempuan. Ini kadang juga diistilahkan sebagai nasikh mansukh. Dulu sebenarnya kalau laki-laki dan perempuan itu sederajat. Buktinya Nabi mengatakan kisas. Kisas itu kan kalau kamu dipukul, pukul balik. Nah itu contoh bahwa Al-Quran itu turun ada kondisi kejadian yang terjadi. Tidak, kalau kita pahami Al-Quran langsung ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kita tidak baca sejarahnya, semangatnya, logika turunnya Al-Quran itu tidak ketemu kan? Nah itu salah satu contoh bahwa Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa. Termasuk juga contoh lain-lain misalnya. Banyak sekali sebenarnya, meskipun kebanyakan ayat Al-Quran itu tidak ada asbabun nuzulnya ya. Sedikit saja ayat-ayat yang ada asbabun nuzulnya. Misalnya contoh surah An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Tentang fitnahnya Aisyah. Mungkin kita sering dengar ya dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz, tentang fitnah yang dialami oleh istri Rasulullah ketika Aisyah ikut bersama dengan Rasulullah di perang Bani Mustaliq ya, sekitar abad ke-5 Hijriah. Jadi Aisyah ikut di rombongan, berhenti di suatu tempat, ya ibaratnya istirahat lah perjalanan. Tiba-tiba Aisyah bangun tengah malam, pergi ke belakang, tinggal pergi ke WC lah. Kalungnya hilang. Dia pergi cari kalungnya lama. Ternyata setelah kembali dia temukan kalungnya, kembali ke tempat. Rombongan sudah pergi. Ya. Rombongan Rasulullah bersama rombongan lain sudah tidak ada. Padahal Aisyah kan digopoh oleh sahabat. Tapi karena Aisyah itu orangnya kurus, kecil, ya namanya orang kalau diangkat itu kadang dikira sudah ada orang di dalam, padahal kosong. Karena Aisyah masih muda waktu itu, tubuhnya masih ringan ya. Nah, singkat cerita, ada salah seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal, yang ibaratnya tim, kalau biasa orang jalan rombongan dulu ada yang ikut belakangan. Apa istilahnya? Nah, tim penyisir lah ibaratnya. Yang menyisir ini Safwan bin Mu'attal ketemulah dengan Aisyah. Kaget dia, kok bisa ada Aisyah di sini? Singkat cerita pulang dia bawa ke Madinah. Jadi gosip. Ini berdua-duaan ini Aisyah dengan Safwan. Bayangkan kalau viral, ibaratnya di media sosial sekarang, mirip-mirip begitulah. Kalau viral cepat sekali. Apalagi memang di Madinah waktu itu banyak orang munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, bahkan sahabatnya Nabi, Hasan bin Thabit, penyair, itu terkenal dengan syair-syairnya. Bahkan dia buat syair yang menyinggung perselingkuhannya Aisyah, dianggap berselingkuh dengan Safwan tadi. Bahkan ada keluarganya Nabi, sepupunya Nabi, yang juga ikut termakan berita gonjang-ganjing ini. Akhirnya fitnah menyebar luas. Bahkan Rasulullah juga tidak mau menentukan apakah betul ini Aisyah tidak berselingkuh atau bagaimana. Rasulullah nggak tahu kan. Rasulullah tidak mau menetapkan kecuali turun wahyu. Turunlah surah An-Nur ayat 11 yang mengatakan innal ladzina ja'u bil ifki
usbatun minkum, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah orang di antara kamu juga. Orang-orang dekat Rasulullah itu tadi keluarganya. Ya. Kemudian la tahsabuhu syarrun lakum, jangan kamu kira bahwa kejadian itu, fitnahan itu tidak baik bagimu Aisyah, tapi bagus bagimu. Ya. Ini ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah terbebas dari fitnah. Jadi ada kondisi yang terjadi sehingga turun Al-Quran. Nah sekarang next 15 menit lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab. Next. Nah, Makkiyah Madaniyah yang ditetapkan oleh para ulama itu berdasarkan 3 ini. Teori geografis berdasarkan tempat, teori subjektif berdasarkan audiensnya, dan teori historis fase dan waktu. Ini pembagian yang saya buat sendiri supaya mudah dipahami. Yang pertama teori geografis, maksudnya Makkiyah Madaniyah itu berdasarkan tempat. Makkiyah berarti Mekah, turun di Mekah. Madaniyah berarti turun di Madinah. Nah itu yang banyak biasa kita dengarkan ya. Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah, Madaniyah ayat-ayat yang turun di Madinah berdasarkan geografis tempat. Yang kedua, ada teori subjektif. Makkiyah adalah orang-orang, ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang tidak beriman. Ya ayyuhan nas. Ya. Jadi Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang tidak beriman. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun kepada orang-orang yang beriman, yang biasa dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kalau kita dengarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, berarti ditujukan kepada orang-orang beriman. Berarti turunnya Madaniyah. Tapi kalau ada ayat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya ayyuhan nas, wahai manusia, berarti itu merujuk kepada orang-orang yang tidak beriman secara umum, manusia secara umum. Kalau wahai orang-orang yang beriman hanya orang-orang beriman saja, tapi ya ayyuhan nas berarti orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Kemudian yang ketiga, saya cepat-cepat saja, teori historis. Nah ini yang banyak, yang masyhur di kalangan ulama, bahwa Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Ya. Pokoknya ukurannya setelah Nabi berhijrah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah, sebelum Nabi berhijrah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun setelah Nabi berhijrah. Patokannya itu. Kenapa? Nah, nanti coba saya jelaskan. Nah, kita mulai refleksi. Tadi seperti saya sampaikan, ayat Al-Quran itu tidak turun di ruang hampa, sehingga teks itu merupakan teks itu merupakan interaksi antara realitas yang bersifat dinamis dan historis. Ya. Dan perhatian ulama itu hanya berdasarkan paradigma hukum saja. Maksudnya begini. Jadi ketika menetapkan Makkiyah dan Madaniyah itu, yang 3 teori ini kebanyakan itu paradigmanya paradigma hukum saja. Karena kenapa? Karena memang kebutuhannya ya. Di dalam ilmu fikih, ilmu fikih atau usul fikih itu ada namanya nasikh wal mansukh. Jadi ada ketetapan hukum yang dibatalkan, ada yang membatalkan. Ya. Contoh misalnya menghadap kiblat. Dulu kiblat kita kemana? Ke Palestina ya, ke Baitul Maqdis. Turun ayat Al-Quran yang membatalkan kiblat ke Baitul Maqdis.
Di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Makanya di Madinah itu ada masjid Qiblatain. Yang berangkat ke tanah suci pasti ziarahnya ke sana. Masjid Qiblatain, dua kiblat. Karena suatu ketika Nabi sholat zuhur atau sholat asar, tiba-tiba turun ayat rakaat 1, rakaat pertama atau rakaat kedua Nabi menghadapnya ke Baitul Maqdis, tiba-tiba turun ayat sedang dalam sholat Nabi, tiba-tiba langsung belok hampir 180 derajat menghadap ke Mekah. Nah ini contoh. Dalam artian bagaimana? Kalau Makkiyah kan turun duluan kan, kalau berdasarkan paradigma. Madaniyah turun belakangan. Kalau berdasarkan paradigma hukum tadi namanya nasikh mansukh, ya, berarti yang membatalkan adalah yang ayat turun belakangan. Membatalkan ayat yang turun dulu. Dulu perintahnya kepada Nabi untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis, turun ayat belakangan yang membatalkan itu, menasikh atau menasakh ayat itu. Jadi penting untuk mengetahui Makkiyah Madaniyah supaya mengetahui yang mana yang membatalkan, yang mana yang dibatalkan. Yang membatalkan adalah yang turun belakangan, yang dibatalkan adalah yang turun pertama kali. Itu tujuannya sebenarnya Makkiyah dan Madaniyah. Nah, sama seperti di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu kata Nabi, saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang fazuruha, silahkan ziarah kubur. Itu bahwa pentingnya untuk mengetahui historis turunnya suatu hukum. Ya, kiblat. Nah, 3 teori sebelumnya perlu dikonfirmasi ulang. Perlu dikonfirmasi ulang karena kenapa? Coba next. Ada kerancuannya, ada keanehannya. Kerancuan teori geografis. Teori geografis tadi di mana? Makkiyah adalah ayat-ayat turun di Mekah. Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah. Apa kerancuannya? Dari segi nama. Karena hanya 2 tempat saja yang diakomodir, Makkiyah dan Madaniyah. Padahal banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak hanya turun di Mekah dan di Madinah. Di Juhfa, di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu bukan di luar kota Mekah. Di Arafah. Arafah itu bukan Mekah. Arafah, Nabi sedang berkhutbah Arafah, al-yawma akmaltu lakum, turun ayat-ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Di mana lagi? Ini di Tabuk. Di Tabuk itu 1000 km kurang lebih dari kota Mekah. Bayangkan jaraknya, karena memang agak naik ke atas. Turun ayat yang mencela orang-orang yang tidak mau pergi berperang di perang Tabuk. Karena kenapa jauh? Bayangkan dulu nggak ada pesawat, turun jalan kaki naik unta, turun perintah untuk pergi ikut berperang bersama Rasulullah di perang Tabuk. Jaraknya 1000 km di musim dingin lagi. Karena Tabuk itu kan agak ke utara, itu daerah Arab Saudi yang turun salju. Di Tabuk memang karena memang posisinya agak ke atas. Nah, makanya kadang kita lihat perselebaran di media sosial itu, oh sudah dekat kiamat karena Arab Saudi sudah turun salju. Iya memang di Tabuk. Kalau di Mekah Madinah enggak turun salju karena bukan tempat turun salju. Ya. Itu Arab Saudi-nya di Tabuk sana memang tempat dingin. Banyak orang-orang dulu, orang sahabat itu tidak mau, orang-orang siapa mau pergi ikut berperang jauh begitu, dingin lagi. Kita kan terbiasa panas. Pergi berperang di tempat dingin nggak mau saya. Turun ayat yang mencela orang-orang yang nggak mau pergi berperang. Nah, dan memang di Tabuk ini adalah tempat pangkalan terbesarnya Arab Saudi. Jadi pesawat-pesawat tempurnya Arab Saudi itu disimpan di kota Tabuk. Kalau kita lihat itu Israel memang berbatasan dengan Israel dan Yaman. Jadi,
lagi sibuk di sana karena memang lagi ramai sekarang. Ayat-ayat Al-Quran tidak turun di Mekah saja dan di Madinah saja. Kalau dikatakan Makkiyah, padahal turun di Tabuk kan tidak cocok. Harusnya Tabukiyah, ya kan? Atau Hudaybiyah, atau Arafiyah misalnya. Kenapa Makkiyah saja? Kenapa Madaniyah saja? Ada yang turun di, berarti ada kerancuannya kan? Masuknya di situ. Nah, ada memang yang memberikan solusi ulama yang kekeh dengan teori ini. Oh, pokoknya kan gampang dihafal Ustaz, Makkiyah Madaniyah. Kalau bagaimana kalau bukan di Mekah Madinah? Oke, kita cari yang paling dekat. Kalau Arafah berarti masuk Makkiyah karena lebih dekat dengan Mekah, jauh daripada Madinah. Kalau Tabuk, kalau dibanding Mekah lebih dekat ke Madinah, ya udah masuk Madaniyah. Ada yang alasan seperti itu. Tapi tidak diterima lagi ulama yang lain karena dia mau ke teori yang berikutnya. Nah, apa kerancuan teori subjektif? Ini next. Tadi teori subjektif itu sasarannya ya, audiensnya ya. Ya ayyuhal nas itu orang-orang beriman. Di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas itu ayatnya ada 18 kali. Jadi kalau dihitung dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas ada 18 kali. Ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali. Ya. Apa kerancuannya? Kerancuannya adalah tidak semua ayat ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Bagaimana mau mendeteksi ayat-ayat yang berdasarkan teori subjektif ini, sedangkan ayat-ayat terbatas? Dan lebih parah lagi, ada ya ayyuhan nas, tapi yang dimaksud adalah ayat Madaniyah. Harusnya kalau ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, harusnya kan Makkiyah. Ya, karena di Mekah itu kan kebanyakan orang-orang yang tidak beriman, berlaku umum. Di Madinah kan kebanyakan dulu sudah mayoritas muslim beriman. Nah, parahnya di dalam Al-Quran ada ayat-ayat ya ayyuhan nas malah turunnya di Madinah, yaitu surah An-Nisa. Surah An-Nisa itu awalnya ya ayyuhan nas, secara redaksi harusnya dia Makkiyah kalau berdasarkan teori ini. Tapi ternyata dia, kalau kita buka di Al-Quran, dia masuk kategori ayat-ayat Madaniyah. Berarti kontradiksi loh. Nah, begitu pula. Nah, sehingga dianggap ini tidak valid teorinya. Terakhir, next, teori historis. Nah, ini yang paling kuat. Karena kenapa bisa mengakomodir ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Meskipun ada juga kelemahannya. Kalau kita cari kelemahannya mau kritisi, ada juga. Apa kelemahannya ini, kerancuannya ini? Kan gambarannya begini. Mohon maaf. Nabi kan hijrah pertama, sebelum hijrah kan di Mekah ya. Sebelum hijrah di sini anggaplah. Nabi setelah hijrah di sini, di Mekah di sini di Madinah setelah hijrah. Setelah Nabi berhijrah tinggal di Madinah ini, Nabi apakah kembali lagi ke Mekah? Ya, tinggal 10 tahun di Madinah. Kemudian selama di Madinah pernah gak ke Mekah lagi? Pernah ya, untuk melaksanakan haji wada kan? Nabi pergi ke Mekah. Ya? Dari Madinah sudah hijrah nih di Madinah, tinggal di Madinah. Tapi menjelang wafatnya Nabi pergi ke Mekah untuk haji wada, kembali ke Mekah. Kalau berdasarkan teori historis, berarti ketika Nabi pulang ke kampung halamannya untuk melaksanakan haji wada di Arafah, beliau berkhutbah, turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, berarti dia masuk kategori ayat-ayat Makkiyah atau Madaniyah. Kalau berdasarkan teori historis, Madaniyah ya, karena pasca hijrah. Jadi Makkiyah itu sebelum hijrah, Madaniyah itu setelah hijrah. Kan peristiwanya sudah di Madinah Nabi tinggal, berhijrah Nabi di Madinah. Tapi karena dia
mau haji dia harus kembali ke Mekah. Tapi peristiwanya tetap setelah hijrah. Karena hijrahnya Nabi adalah tahun ke-13 Hijriah kan? Setelah Nabi di Mekah, tahun pertama Hijriah. Berarti Nabi ketika berhijrah di Mekah sedang wukuf berkhutbah di padang Arafah, turun ayat Al-Quran. Secara historis dia masuk kategori ayat-ayat Madaniyah karena terjadi setelah hijrah, meskipun turunnya di Arafah atau dekat Mekah. Ada juga kerancuannya. Harusnya cocoknya dia Makkiyah, tapi Madaniyah. Memang membingungkan. Nah, tapi sengaja ini dijadikan sebagai pendapat yang paling masyhur, yang paling kuat, karena ini mengakomodir dua paradigma. Yang pertama, kalau di Makkiyah itu adalah ayat-ayat yang turun itu pemantapan akidah. Jadi Makkiyah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan akidah ibarat, untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Mekah pada saat itu. Ya. Karena mayoritas memang masyarakat Mekah pada saat itu adalah penyembah berhala, sehingga ayat-ayat yang turun di Makkiyah adalah ayat-ayat yang terkait dengan keimanan. Nah, itu lebih banyak mengakomodir ayat-ayat yang di dalam Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah atau Madaniyah adalah ayat-ayat yang terkait dengan kehidupan sosial masyarakat ketika masyarakat Islam di Madinah itu sudah menjadi masyarakat yang mayoritas. Nah, jadi pada intinya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa Al-Quran dialektikanya ada dua terkait dengan Makkiyah Madaniyah. Di Mekah ayat-ayatnya berbicara tentang ayat-ayat ketuhanan, ayat-ayatnya pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang di juz amma itu ayat-ayat pendek itu kebanyakan di Makkiyah. Nah, karena menyesuaikan dengan orang-orang Mekah yang kebanyakan memang belum beriman. Nah, setelah Nabi tinggal di Madinah, sudah banyak orang yang beriman. Di samping itu ada agama-agama yang lain. Nah, ayat-ayat yang turun sesuai dengan kehidupan masyarakat sosial di Madinah. Bagaimana bertransaksi, bermuamalah, berkomunikasi dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang agama yang lain. Saya kira itu, karena waktu sudah 50 menit, lewat 50 menit ya, mohon maaf. Kita cukupkan di sini untuk sesi pemaparan materi. Kita buka sesi tanya jawab ya. Masih ada waktu 10 menit. Silakan. Ada? Silakan. Enggak ada. Alhamdulillah. Sudah paham semua. Dua kemungkinannya sudah tahu semua atau malah enggak ada yang tahu ini. Insya Allah paham semua ya. Di luar kepala. Masya Allah. Nah, jadi saya tambahkan sedikit. Memang masalahnya begini, Makkiyah dan Madaniyah itu tidak ada berdasarkan riwayat ya. Terkadang berbeda antara satu referensi ulama dengan yang lain untuk menentukan ayat ini Makkiyah atau Madaniyah. Terkadang para ulama berbeda pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status sebuah surah, apakah dia Makkiyah atau dia Madaniyah. Karena lagi-lagi perbedaan riwayat ya, keterbatasan riwayat informasi ya. Satu-satunya yang ini karena urutan ayat. Yang kita baca sekarang kan bukan urutan kronologis, bukan urutan historis. Al-Quran yang kita baca sekarang itu kan ibaratnya penetapan dari Rasulullah SAW yang kita yakini kebenarannya, kita imani kebenarannya ya.
Kita harus percaya bahwa apa yang tertulis di dalam Al-Quran saat itu itulah yang kita terima, yang diterima oleh Rasulullah SAW. Sama, tidak ada perbedaan. Meskipun kalau di dalam Al-Quran itu kan yang pertama surah Al-Fatihah. Harusnya kalau berdasarkan kronologis, historis, maka ayat yang pertama di dalam Al-Quran harusnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Menyusul ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal muzammil. Tapi urutannya malah Al-Fatihah dulu, Al-Baqarah dan seterusnya. Nah, itu memang petunjuk langsung dari Rasulullah SAW ya. Namanya tauqifi. Tauqif itu Rasulullah yang memerintahkan kepada penulis-penulis wahyu. Ketika turun ayat ini kamu taruh di sini ya. Ketika turun ayat ini kamu taruh di sini ya. Jadi urutan-urutan yang sekarang kita baca itu memang urutan berdasarkan petunjuknya Rasulullah. Kalau petunjuknya Rasulullah berarti wahyu. Karena tidak mungkin Rasulullah mengucapkan sesuatu yang bukan berasal dari wahyu. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Artinya pasti kebenarannya berasal dari wahyu. Berbeda dengan Makkiyah Madaniyahnya. Tidak diketahui karena sudah bercampur satu sama lain. Ada yang mengatakan misalnya surah An-Nisa bukan Madaniyah, dia Makkiyah dan seterusnya. Jadi memang kita hidup di perdebatan pertentangan karena perbedaan referensi maupun riwayat di kalangan para ulama. Nah, pelajarannya sebenarnya ya kita semakin terbuka wawasan kita bahwa ternyata apa yang kita pahami bisa saja dipahami lain oleh yang lain karena perbedaan informasi. Bisa saja perbedaan informasi dalil ataupun riwayat-riwayat yang dikemukakan oleh masing-masing ulama. Oke, kalau tidak ada silakan. Tadi kan disampaikan bahwa penyusunan Quran itu bagian dari wahyu Allah terhadap Rasul ya. Yes. Kalau kita dapati di Quran itu kan ada beberapa ayat yang posisinya itu berbeda antara satu Quran dengan Quran. Ini masalah posisinya aja. Contoh kayak di Al-Qalam itu ya, sana simu ala kutub itu kalau yang versi Madinah itu kan di pojok bawah. Yes. Kalau di versi Mesir di atas. Nah, apakah Allah mengatur sampai sebegitunya atau itu murni hanya penulisannya saja? Dan kalau yang posisinya itu lebih ke posisinya aja, posisi penulisannya aja. Penulisannya karena memang ada kan Al-Quran yang biasa itu Al-Quran kampung itu beda halamannya kan? Beda posisinya betul. Itu yang banyak malah itu sebenarnya perbedaan jumlah ayat ya. Jumlah ayat. Para ulama berbeda pendapat jumlah ayat. Ada yang menganggap ini satu ayat, ini enggak, ini 2 ayat. Contoh misalnya Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ulama sepakat 7 ayat ya. Al-Fatihah itu 7 ayat yang berulang. Tapi kenapa tak dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Misalnya kita ke tanah suci. Tak ada kan Bismillahirrahmanirrahim? Kalau hilang Bismillahirrahmanirrahim berarti 6 ayat aja dong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus ada bismillahnya kan? Kalau dari bismillahnya, nah, kenapa? Karena ada yang memahami bismillah itu tidak masuk bahagian dari surah Al-Fatihah. Bagaimana caranya supaya 7? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 2 ayat. Pas. Makanya yang tidak baca bismillah biasanya itu berhentinya di siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang baca bismillah biasanya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim jangan berhenti supaya sempurna satu ayat. Yang tidak baca bismillah biasanya berhenti ya. Jadi sampai jumlah ayatnya juga memang berbeda. Ada posisi, ada beberapa karena perbedaan qiraat ya. Kita tahu yang sampai kepada kita ada beragam qiraat yang kita bisa dengar itu wadduha walaili idza saja mawadeke. Itu qiraat namanya, perbedaan bacaan. Bahkan perbedaan riwayat bacaan itu nomor ayatnya juga berbeda. Karena perbedaan yang menerima, yang diterima ada 7 riwayat ya. Bahkan ayatnya itu berbeda jumlah sampai segitunya.
apalagi penafsiran. Jadi jangan sampai kita latah ketika diperhadapkan perbedaan pandangan ulama. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Qul huwallahu ahad, tidak ada perbedaan ulama. Ahad itu apa? Ya Esa, pokoknya tidak ada. Tapi misalnya famsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, bagaimana kita misalnya berwudu, apakah satu kepala atau sebagian saja? Nah, para ulama berbeda pendapat pada satu ayat, karena perbedaan memahami satu ayat. Nah, jadi yang tadi ditanyakan itu memang karena perbedaan penulisan saja. Bahkan lebih dalam situ perbedaan jumlah ayat pun terjadi. Ya. Perbedaan jumlah ayat yang ada di dalam Al-Quran, karena dianggap misalnya Bismillah tidak masuk dalam satu ayat. Misalnya dalam surah Taubah, Bara'atun minallah, itu tidak ada ayat jika tidak ada Bismillahnya. Ya. Karena kenapa? Karena di dalamnya berbicara tentang perang. Satunya ayat surah di dalam Al-Quran yang tidak ada Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Bara'ah, Al-Ma'idah atau Taubah. Ya, jadi inilah yang terjadi. Yang makanya saya bilang, kalau saya bahas di masyarakat yang di masjid itu, saya takutnya disalahpahami. Tapi insya Allah mudah-mudahan di tempat ini saya yakin mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kajian ini ya, kajian tentang Makkiyah Madiniyah. Sebenarnya ada kitabnya yang bisa kita baca ya, tentang kitab Ulumul Quran, Mabahith fi Ulumul Quran. Tapi saya sengaja buat dalam bentuk visualisasi, tidak dalam bentuk tulisan-tulisan barat, supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, begitu ya. Saya kira cukup. Waktunya pas jam 9. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan saya sampaikan atau kekeliruan. Ma asabaka min hasanatin faminallah, yang baik itu datangnya dari Allah. Ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, yang tidak baik datangnya dari pribadi saya sendiri. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi min sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.